Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Mudariana. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis saya, yaitu berupa sinopsis pada film Hafalan Salah Delisa. Dan yang kedua itu ada biografi penulis, dan yang terakhir itu analisis karakter tokoh utama pada film Hafalan Salah Delisa. Langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu analisis sebuah sinopsis pada film Hafalan Salah Delisa. Pada film ini menceritakan sebuah anak kecil yang bernama Delisa, yang hidup bersama keluarganya di sebuah desa kecil di tepi pantai Aceh. Ayah Delisa bernama Abi Usman, bekerja di salah satu perusahaan kapal tanker minyak internasional. Saat ayahnya bekerja, Delisa sering menghabiskan waktunya bersama Umi dan juga ketiga saudaranya. Pada tanggal 26 Desember 2004, sebelum Delisa dan juga keluarganya menuju ke sekolah untuk mengikuti praktik sholat, gempa sempat terjadi. Namun hanya sebentar, karena Delisa memiliki tugas untuk ujian praktik sholat. Jadi keluarganya melanjutkan untuk mengantar Delisa ke sekolah untuk mengikuti ujian praktik tersebut. Pada saat Delisa sedang melaksanakan ujian praktik, gempa tsunami melanda Aceh. Tsunami besar melanda Aceh dan membuat seluruh warga Aceh dan juga keluarga Delisa tergulung ombak. Beberapa hari Delisa terdampar di sebuah bukit di salah satu desa karena pingsan akibat tsunami tersebut, dan ia ditemukan oleh salah satu tentara Amerika yang bernama Smith. Smith pun langsung membawa Denisa untuk mengikuti perawatan. Saat mengikuti perawatan, naasnya kaki Denisa harus diamputasi dan mengalami kelumpuhan. Nah, kisah Denisa ini banyak menjadi simpati masyarakat dan juga tentara. Dan Smith ini sebelumnya tuh ingin mengadopsi Denisa, namun niatnya tuh terurung karena ayah Denisa telah balik dari perantauan. Ayah Delisa dan Delisa mencoba berusaha untuk mengikhlaskan apa yang terjadi, dan Delisa juga berusaha untuk menjadi salah satu penghibur warga di desa mereka yang terdampak atas tsunami tersebut. Selanjutnya itu saya akan menjabarkan beberapa biografi dari penulis cerita, penulis novel atau penulis film yang berjudul Hafalan Salah Delisa. Jadi penulisnya ini sering mengganti namanya atau menyamarkan namanya menjadi nama penanya. Nama penanya itu adalah Terelie, yang berarti untukmu. Nama aslinya itu Darwis. Darwis ini lahir tanggal 21 Mei 1979, dan riwayat pendidikannya, dia pernah bersekolah di SD Negeri 2 Kikim Timur, Sumatera Selatan, SMP Negeri 2 Kikim Timur, Sumatera Selatan, dan SMU Negeri 9 Bandar Lampung. Selanjutnya dia menjalankan pendidikan tingginya itu di Universitas Indonesia, mengambil Fakultas Ekonomi. Nah, sekarang dia berprofesi sebagai penulis novel dan telah menciptakan sebanyak 12 novel, yang salah satunya itu berjudul Hafalan Salah Delisa, yang dimana telah diangkat menjadi film. Darwis ini juga dinobatkan sebagai penulis novel terbaik di Indonesia karena hasil karya dan kerja kerasnya sudah menyampaikan hasil karyanya itu ke mancanegara. Selanjutnya itu saya akan memberikan hasil analisis saya yang menganalisis karakter dari tokoh utama pada film Hafalan Salah Delisa. Nah, karakternya Delisa ini orangnya tuh ceria, periang, dan patuh pada orang tua, dan juga selalu membantu. Tapi saat keadaan di mana tsunami itu terjadi, dia tuh berusaha untuk bangkit dari keterpurukannya dan berusaha untuk mengikhlaskannya. Apalagi kan dia kehilangan kakinya yang harus diamputasi karena tsunami tersebut.
dan dia harus mengikhlaskan kehilangan saudaranya, 3 saudaranya, kakak-kakaknya dan juga uminya. Yang mana dia tuh sangat dekat sama uminya, tapi dia berusaha ikhlas, tegar, dan juga dia tuh suka membantu membantu orang, membantu sekitar warga-warga yang terkena tsunami seperti dia, dan lebih mengarahkan menghibur mereka agar tidak kepikiran hal-hal yang seperti hal-hal yang telah terjadi itu. Dia lebih berpikir untuk membuat mereka itu ceria seperti dia, walaupun sebenarnya dia tuh masih kangen rindu sama ibunya, tapi dia berusaha terus dan terus untuk mengikhlaskan apa yang terjadi seperti itu. Dan dia dimana posisinya tuh dia pernah marah karena dia tuh merasa nggak berguna karena kakinya yang telah diamputasi, dan karena dukungan ayahnya, dia ayah selalu mendukung, mensupport, dia pun bangkit, dan dia pun akhirnya bisa mengikhlaskan, kayak lebih uh, mem, apa ya mem, ya 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 terima apa dengan kondisinya sekarang seperti itu. Dan dia, ya dibilang dia ngeluh, ya dia ngeluh, cuma karena dengan kehebatan ayahnya juga yang bisa bikin dia bangkit lagi atas kepurukannya yang mana kehilangan kakinya, dia pun akhirnya lama-lama terbiasa dengan semuanya, dan lama-lama dia mencoba mengikhlaskan, coba semangat lagi gitu. Walaupun dia tuh sebenarnya anaknya ceria, suka suka banget, suka suka kali membantu tetangga atau warga yang kena musibah untuk ceria, ikut ceria kepada mereka gitu, kepada sesama gitu. Jadi dia tuh lebih lebih sifatnya tuh lebih ke saling, dia kuat dan mau saling menguatkan orang, tapi di mana dia punya titik kelemahannya sendiri yang tadi saya sebutkan tadi tuh. Dia tiba-tiba seperti nggak berguna karena kehilangan kakinya, tapi karena ayah terus mendorong dia, terus mengasih support dan segala macam, dan ia pun pelan-pelan bisa menerima keadaannya. Itu yang dapat saya analisis dari film tersebut. Dan semoga apa yang telah saya sampaikan dari uh, analisis sinopsis pertama yang tadi saya jabarkan, yang pertama itu, dan biografi, dan sekarang ini analisis karakter tokoh utama itu dapat dipahami dan dapat diterima. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.